kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain amma ba'd. Terima kasih. Saya ingin menyampaikan rasa gembira saya malam ini saya bisa berdialog dengan Fadilatul Syekh Habib Anis Soleh Bashir. Anis Saleh. Iya. Habib Anis ya. Anis Soleh. Ini nanti kita juga akan bergabung Habib Cinta ini dari Cirebon. Tadi sudah dialog tadi sudah. Iya. Iya. Jadi begini Habib. Ada beberapa kesulitan saya ketika pulang ke Indonesia. Ya memang saya orang Indonesia tapi lama merantau di luar sampai 20 tahun. Ketika pulang lagi baru saya merasakan ada keistimewaan di negeri kita ini. Sehingga saya merasa 30 tahun itu hidup sendirian sebagai makhluk yang berpikir. Kenapa? Karena rata-rata teman-teman kita di kampung ini cara berpikirnya adalah mengikuti paham sinonim taraduf, lughatut taraduf atau similarism. Padahal itu sangat penting kita membedakan. Jadi kalau kita belum paham bedanya gelas dengan cangkir, ya sulit kita membedakannya. Yang substansinya bisa ditangkap, tapi variabelnya tidak. Hanya paham alat untuk minum, selesai. Jadi ini namanya gelas, ini gelas. Jadi bingung saya nih gelas. Padahal setiap perubahan itu menuntut adanya pemberian terma yang baru, istilah yang baru. Kalau yang ada kupingnya namanya cangkir. Kalau yang biasa kita minum namanya gelas. Kalau bentuknya besar namanya muk. Kalau pegangannya panjang namanya gayung. Kalau papar tidak terlalu cekung namanya centong namanya. Ya kan begitu. Nah, itulah sebabnya. Makanya ketika kita bicara tentang keabadian yang mana yang kita bicarakan. Karena daiman itu tidak sama dengan abadan. Dan abadan tidak sama dengan khalidan. Dan khalidan tidak sama dengan sarmadan. Itulah makanya kita menjadi bingung. Ketika orang bilang Al-Quran, dianggapnya sama dengan Alkitab. Alkitab dikiranya sama dengan mushaf. Pertanyaannya bagaimana hukumnya pegang Al-Quran? Wajib wudhu atau tidak? Kalau kita paham Al-Quran, mana mungkin Quran bisa dipegang? Kalamullah bila sautin wala harfin, bagaimana megangnya? Maksudnya mushaf. Nah, kalau kita nanya mushaf itu, kapan ada mushaf? Mau ada mushaf Utsmani itu setelah Nabi meninggal dunia. Jadi Nabi pegang mushaf, wudu enggak? Mushaf ada belum zaman Nabi? Jadi berarti hukumnya enggak ada. Begitu kan? Cebok pakai tisu. Bagaimana hukumnya? Nabi pakai tisu enggak? Sebabnya apa? Belum ada. Ya berarti hukumnya enggak ada, selesai kan. Jangan dicarikan hukum haramnya. Ini kita kembali pada agama. Rokok, Nabi ngerokok enggak? Sebabnya enggak ngerokok apa? Ya berarti enggak ada hukumnya. Jangan dicari hukum haramnya. Disuruh siapa? Nyari-nyari hukum haram. Ini kan jadi persoalan kita bicara agamanya. Nanti dengan apalagi az-zikr yang dijamin oleh Allah abadi itu adalah az-zikr. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Az-zikr bukan Al-Quran.
Lalu Al-Furqan gimana? Al-Bayyinah gimana? Al-Huda gimana? Enggak jelas. Nah, kalau enggak salah 20 tahun yang lalu kita seminar dengan Fadilatul Syekh Agus Mustafa yang mengarang Neraka Tidak Abadi itu. Habib pernah baca bukunya. Kita diskusikan bersama dengan di Universitas Wiralodra di Indramayu. Nah, dalam diskusi saya tidak mau, karena watak saya tidak mungkin menyalahkan siapapun. Apalagi mengkafirkan ya. Membidahkan juga enggak, udah saya artinya terlalu mahal mulut saya untuk mengkafir-kafirkan orang kok. Saya nggak tahu itu. Cuma gitu saja. Nah, jadi sehingga nanti kita sendiri mestinya membedakan dua hal yang sangat berbeda antara budaya dan agama. Definisinya pakai definisi umum sajalah, apapun yang hasil kreasi manusia, hasil pemikiran manusia, hasil karya manusia, hasil yang diproduk oleh kemanusiaan itu adalah budaya. Lalu sekarang saya mau nanya, ilmu usul fikih itu budaya atau agama? Budaya, karena dihasilkan oleh pikiran orang. Fikih itu agama atau budaya? Budaya, bukan agama. Buktinya mana? Buktinya berbeda pendapat. Ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak. Ada yang bilang wajib zakat, ada yang bilang tidak wajib zakat. Menyentuh istri, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak, ada yang bilang tergantung. Sebagai bukti bahwa itu budaya adalah karena mereka berpendapat berbeda-beda. Dalam zakat juga sama. Ya, Imam Syafi'i tidak perlu wajib zakat cabai, bawang, semangka. Sekalipun kau dapat uang 10 miliar, tidak wajib zakat menurut Imam Syafi'i. Tapi kalau nanamnya padi, gandum, jagung, makanan pokok, sekalipun dapat 5 juta, Anda wajib zakat. Ini Imam Abu Hanifah demikian, di bidang zakat sampai sholat. Ada yang takbir, ada yang usolli, ada yang sedekap, ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Sampai sholatnya pun itu berapa persen agamanya? Apa betul Nabi Muhammad itu waktu tahiyat baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Allahumma shalli alaihi atau ala Muhammad? Assalamu alaika atau assalamu alayya? Kita juga nggak tahu. Dan justru bahwa sampai hadis-hadis yang menceritakan sholat sendiri itu rata-rata semuanya hadis ahad, nggak ada hadis mutawatir. Kita kehilangan fakta di lapangan. Saya ingin sholat seperti Nabi, seperti yang mana? Yang ada klaim masing-masing. Mu'tazilah bilang Nabi sholatnya begini, Syiah begini, Ahli Sunnah begini, Wahabi begini. Semuanya mengklaim, ada yang digoyang-goyang, ada yang tidak. Jujurnya saja, Nabi bagaimana sholatnya? Atau jangan-jangan ada sesuatu hal yang terjadi dalam perjalanan kodifikasi hukum Islam ini. Nah, ini menjadi persoalan kita terangkan dulu, sehingga dengan harapan mudah-mudahan dengan diskusi ini tidak ada satu mazhab pun yang mengklaim aku yang paling benar. Kita sama-sama tidak tahu kok, jujur aja. Atau jangan-jangan para sahabat Nabi jarang berjamaah barangkali. Di Fatihahnya saja ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang tidak baca, dalilnya ada. Idza qumtum ila sholati faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Apabila kamu ingin melakukan salat, bacalah surat yang paling mudah, ma tayassara, yang paling mudah. Ya udah kulhu sama Al-Kautsar. Oke. Sampai firman Tuhan yang kita katakan sebagai
kalamullah sifatun qadimatun qaimatun bidzatihi, kata ahli Asy'ari dan Maturidi. Ya. Al-Kautsar saja itu berbeda pendapat menafsirkannya. Sorga, telaga yang ada di sorga. Al-Kautsar an-ni'am al-katsirah, nikmat yang banyak. Al-Kautsar kalimatnya inna a'tayna fil madhi, masa di sorga kan belum. Nah, atau mungkin juga dari kosher, bahasa Yahudi, artinya tukang daging. Ini namanya Al-Kautsar fasholli li rabbika wanhar, makanya berkorban. Iya kan? Penulis Al-Qur'annya. Di sini saya ingin di ujungnya jangan sampai kita mengklaim aku yang paling benar, kamu murtad, kamu bid'ah, kamu musyrik, aku yang paling seperti itu. Ini sangat melelahkan sekali. Ya, kita sama-sama tidak tahu kok. Kita tidak pernah ketemu dengan orangnya kok. Nabi Muhammad yang saya cintai juga saya tidak bertemu. Sehingga ini yang jadi persoalan. Saya tidak mempercayai hadis-hadis Nabi yang mengatakan, ya, di dalam kitab-kitab fikih Nabi memotong tangan orang yang mencuri, lalu tangannya digantung di leher orang yang mencuri sampai busuk supaya jadi pertunjukan orang-orang lain. Saya tidak percaya Nabi sekejam itu. Apalagi Nabi menyuruh maling yang lari 8 orang. Yang di kitab Madzhabul Arba'ah ada, silakan nanti ya, bab As-Sariqah. Lari, kata Nabi, tangkap mereka, cungkil matanya, potong tangannya, lempar di tengah padang pasir. Saya tidak percaya dengan hadis-hadis semacam itu karena mengganggu kemesraan saya bersama Kanjeng Nabi. Tapi ada yang mengotot-ngotot kan, yang membodoh-bodohkan saya, ada kan? Ya, kalau Anda merasa nyaman merindukan orang yang seperti itu, ya silakan, hak Anda. Tapi saya tidak akan menyalahkan Anda. Dan Anda jangan menyalahkan saya, karena saya juga tidak mau cinta saya terganggu dengan hal-hal semacam itu. Nah, ini kan dalam pikir konsep kita macam itu. Kita kan sudah 1200 tahun yang lalu. Kok masih bertengkar saja gara-gara memilih Abu Bakar tak Ali yang berhak? Sudah mati semua kok. Betul nggak? Ngapain kita urusan? Kita bukan anak cucu, bukan apa kok. Ya mungkin antum Habib bukan ada anak cucu. Kalau saya kan nggak orang Jawa. Saya emang nggak mau ikut-ikut, terserah lah. Gitu. Itu dimensi semacam itu. Jadi nanti budaya dan agama semacam itu. Kemudian abadi sendiri dalam artian waktu dan gerakan. Abadi ini kan persoalan waktu, ya kan? Ketika tidak berakhiran, itu namanya abadi. Sebetulnya waktu itu sendiri tidak ada. Adanya hanya ada nisbi, ya, relatif. Keberadaannya itu waktu itu adalah budaya. Dulu orang dalam sejarah bagaimana manusia menghitung waktu. Di Egypt, di Mesir kuno, mereka menghitung waktu itu melihat pergerakan matahari. Ya, kalau baru muncul namanya pagi, kalau tenggelam namanya sore, kalau terang namanya siang, kalau gelap namanya malam. Mereka menghitung waktu itu dengan cara menancapkan tongkat di tanah. Nah, lalu bayang-bayang inilah untuk mengukur waktu. Iya kan? Oke.
Nanti bayang-bayangnya bergeser, condong ke utara dan condong ke selatan, tergantung pada posisi planet yang kita duduki bumi ini dengan posisi matahari, karena ada ulang-aliknya, yaitu musim panas dan musim dingin. Maju lagi mereka bikin jam dari pasir. Jam dari pasir. Jadi kalau sudah penuh berarti 12 jam, dibalik lagi tek gitu. Nah, turun itu waktunya. Sampai waktu yang mekanik sekarang yang kita pakai sekarang, dan sekarang udah pakai elektronik, ini lebih akurasinya lebih tinggi lagi. Tapi elektronik pun tetap tidak mencapai akurasi 100%, masih ada selisihnya. Sekalipun 1 menit setiap 4 tahun. 1 detik. Itu waktu. Nah, dari mana waktu datang? Dari melihat bumi berputar posisinya. Ketika bumi tidak berputar, masih ada waktu enggak? Jadi dari mana kita taunya abadi? Abadi terjadi ketika di alam semesta tidak ada yang bergerak. Kalau bumi tidak berputar, ada besok nggak kira-kira? Ada kemarin nggak? Ya nggak ada. Itulah keabadian di sorga adalah karena sudah tidak ada hitungan waktu, karena sudah tidak ada yang bergerak. Oke, kita kembali kepada bergerak. Apakah ada sesuatu yang stagnan, diam? Perlu kita curigai. Kita akan melihat suatu tanaman, biji, kelapa, kita tanam, kita tatap setiap hari, kita akan mengatakan stagnan, diam. Betul nggak? Tetapi ketika kita pasang kamera, per 10 jam, thread. 10 jam, thread. 10 jam, thread. Selama 4 tahun. Kita buka layar itu. Apa yang terjadi? Pertumbuhan kelapa naik. Betul nggak? Adakah yang tidak ada yang diam? Semuanya bergerak. Meja ini pun bergerak. Dan akhirnya kembali menjadi tanah lagi. Bergeser semuanya. Nah, demikian pula, nggak usah mobil ini ya. Andaikan kita punya bikin kendaraan dengan kecepatan cahaya. Kecepatan itu 200.000 kilometer per detik. Jadi artinya kita mengelilingi bumi 1 detik itu kita bisa mengelilingi bumi 7 kali. Tetapi kita urai 1 detik ini diperpanjang menjadi 1000 tahun. Jadi 1 detik per 1000 tahun. Kita ulur semuanya. Apa yang terjadi? Kita akan menemui saat-saat yang tidak ada gerak di situ. Betul nggak? Per miliar, 1 per miliar, semuanya bergerak. Tidak ada yang diam, semuanya bergerak. Sekarang begini, kita di sini tinggal di planet apa nih? Bumi. Bumi bergerak tak diam? Jadi Anda bergerak tak diam? Bumi ini bulat. Bisa nggak Anda bikin garis lurus di atas bumi ini? Nggak bisa. Ini persoalannya. Jadi bagaimana kita melihat sesuatu diam dan sesuatu yang bergerak? Kemudian, bagaimanapun juga ideologi, agama, budaya, apalagi pemikiran-pemikiran itu tidak bisa dihindari akan mengadopsi budaya lokal, sejarah bangsa itu sendiri.
Sehingga Nabi Muhammad lahir di Mekah, ya, saya yakini, dan dia Rasulullah saya yakini. Tetapi tidak bisa dihindari budaya lokal ikut terbawa dalam arus budaya besar Islam ini. Apalagi bahasanya. Pada sebelum reformasi, kita mengadakan seminar di Jogja, diselenggarakan oleh UII, Universitas Islam Indonesia di Jogja. Temanya adalah membahas bahasa Al-Quran. Hadir di situ Bapak Benawi Sadali, kemudian Dr. Abdul Rahim, dosen di UII, dosen ilmu falak, ya, astronomi, hadir juga situ. 3 hari saya di sana. Saya tidak setuju dengan bahasa Al-Quran, nggak ada bahasa Al-Quran, yang ada bahasa Arab. Ya, sekalipun memang dalam transkrip Al-Quran itu tidak selalu sejalan dengan kaidah nahwu dan shorof. Harus kita maklumi, nahwu dan shorof itu terlahir kemudian. Al-Quran yang mematangkan bahasa Arab, dan Al-Quran adalah berbahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-Quran kami turunkan dengan bahasa Arab. Nggak tahu yang mentranslate siapa, apakah Nabi sendiri, apakah Nabi Ibrahim, Jibril, atau memang sudah berbahasa Arab seperti itu. Nanti kita bahas lebih lanjut. Tetapi budaya lokal terbawa. Dulu orang Arab sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, mereka sunat khitan kok. Iya kan? Lalu dipertanyakan, ada apa kok daging waras-waras kok dipotong-potong? Untuk kesehatan, untuk meningkatkan kelezatan dan sebagainya. Setelah dicoba bagus juga. Ya kan? Ya udah diangkat menjadi syariat Islam. Orang habis bersanggama dengan istrinya, mandi junub. Ngapain lu malam-malam mandi? Apa nggak takut rematik? Oh, ini bisa nyadon gitu. Dicoba, betul juga, refreshing sekali itu. Udah diangkat semuanya. Haji sebelum juga sudah ada, diabadikan. Nah, andai kan Nabi Muhammad lahir di Pak Habib Anis dari mana nih? Solo. Di Solo ada nadran nggak? Nggak ada ya? Ada pantainya nggak Solo? Oh, Pati ya itu. Kalau Nabi lahirnya di Semarang dah gitu. Itu di Indramayu, kira ada nadran nggak? Ada mapag siri nggak? Ya kita menjadi masalah bahwa pemikiran segala macam itu budaya lokal masih terangkat, terbawa. Kalau lahirnya Nabi di sini, Nabi pakai jubah atau pakai sarung kira-kira? Pakai sorban apa pakai ikat kira-kira? Nggak bisa. Dan semuanya itu terutama sejarah. Sejarah adalah ya bahan baku ideologi bagaimanapun juga. Tidak bisa dihindari. Ya itu persoalannya. Jadi kita sendiri akan melihat bahwa mana yang bid'ah, mana agama. Pakaian itu budaya, makanan itu budaya, tontonan itu budaya, tradisi itu budaya semuanya. Yang agama yang mana? Nah, selanjutnya nanti pada kita bicarakan lagi. Ini di close up sini, di close up. Ini kita tidak usah mengcompare dengan agama lain. Kita saja agama Islam sendiri. Kita sama-sama umat Islam. Ketika kita berbicara masih dalam wilayah syariat, ya, masalah menghadap kiblat, masalah jilbab, masalah barqah, masalah nukbah, ya kan? Masalah apa lagi? Ya, zakat dan sebagainya.
selagi masih dalam syariat, dijamin kita akan bertengkar. Ya. Nah, Habib sahabat saya yang ngerokok juga. Ya, itu. Enggak haram enggak kan? Enggak kan? Iya. Iya. Jadi bagi yang mengharamkan, silahkan Anda jangan merokok. Kalau merokok Anda dosa. Kalau Habib Anis sama saya tidak mengharamkan, ya Anda jangan mengatakan kami berdosa dong. Jadi enak haram enak enggak? Enak enggak? Kita bertengkar. Ya. Kemudian ketika masuk dalam akidah, lebih sadis lagi, saling bunuh-membunuh. Mu'tazilah 10.000 yang dibunuh hanya karena mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Jabariyah, Qadariyah juga dibantai semuanya itu. Yang bantai ahli sunnah wal jamaah, ahli sunni. Sampai kepada akhlak juga sama. Baru kita berhenti bertengkar dalam beragama. Ketika kita sudah masuk inti agama adalah cinta. Selesai. Sejak itu kita tidak lagi bertengkar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, luar biasa malam hari ini apa yang dipaparkan Buya tentang menimbang yang fana dan yang abadi.